Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami kelompok dari mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer akan membuat aplikasi web yang sangat bermanfaat di halayak umum. Studi kasusnya adalah di SD Negeri 09 Rambahir. Jadi saya sebagai desain aplikasi webnya Dan saya sebagai evaluasinya. Saya sebagai implementasi pertama. Dan saya implementasi kedua. Jadi selamat menyaksikan bahwa kami memilih aplikasi web ini salah satu daripada berinteraksi dengan kaidah-kaidah daripada mata kuliah IMK. Selamat menyaksikan. Check it out. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana mendesainkan suatu aplikasi kami, yaitu aplikasi website sekolah terdapat di sekolah SD Negeri 09 Rambahir. Namun sebelum teman-teman saya nantinya untuk menjelaskan implementasi dan juga evaluasi dari aplikasi tersebut, saya akan jelaskan yaitu desain. Nah, di dalam mendesain ini tentunya kita mempunyai pendahuluannya daripada tujuan pembuatan aplikasi web sekolah ini untuk user interface dan usability yang baik ataupun mudah digunakan, dimengertikan dan juga dijalankan oleh user atau manusia. Dan mengapa kami buat suatu pokok permasalahannya sekolah? Karena sekolah merupakan instansi yang membutuhkan perkembangan suatu fasilitas publikasi dalam sebuah informasi mengenai sekolah SD Negeri 09 Rambahir pada khususnya. Jadi pada zaman sekarang membutuhkan informasi yang cepat, murah dan lebih mudah diterima oleh manusia tanpa ribet ataupun menyusahkan oleh masyarakat. Jadi dalam mendesain ini sama artinya kita membangun rumah, kita membutuhkan alat seperti semen, cangkul, alat dan juga bahan. Jadi alat dan bahan ini merupakan landasan teori saya. Nah, SAM salah satu daripada alat ini merupakan perangkat lunak ataupun free software yang bebas, mendukung banyak sistem operasinya. Dan juga GNU General Public License dan bebas merupakan web server yang digunakan pada halaman ataupun menampilkan halaman yang begitu menggunakan web yang dinamis. Nah, daripada SAM ini menggunakan ArcGIS yaitu cross platform sebagai penanda software cross platform yang berjalan banyak sistem operasi. Yang kedua ada Apache, aplikasi web server sifat gratis bisa dikembangkan oleh orang open source. Kemudian M-nya MySQL, ini sangat membutuhkan dalam mendesain. Kemudian PHP, nah PHP ini sangat sekali untuk membutuhkan membangun website tersebut yang begitu dinamis. Bahasa pemrogramannya membuat website yang dinamis. Kemudian P ini adalah Perl. Perl ini digunakan untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan. Nah, dalam bahan tersebut ada juga HTML ataupun dengan kepanjangan Hypertext Markup Language. Ini juga bahasa markah yang standar untuk dokumen ditampilkan dalam perampatan internet. Kemudian alat lainnya adalah Notepad. Seperti apa SAM tersebut? Tentunya bisa saya tampilkan. Ini dia SAM yang saya gunakan untuk membangun website, yaitu sesuai dengan Windows basicnya 32 bit, maka ini dia SAM saya ambil dengan versi 3.2.1 kontrol panelnya SAM tersebut. Ini dia, kemudian ini dia Apache tadi, kemudian MySQL nya ini saya sudah runningkan. Nanti kita tampilkan bagaimana hasil desainnya. Selanjutnya Notepad nya mana? Seperti ini yang dijelaskan. Ini di aplikasi Notepad nya, kita buka saja Notepad nya untuk memasukkan pemrograman kita menggunakan PHP maupun HTML. Nah, seperti ini. Ini dia hasil-hasil daripada mendesain aplikasi website tersebut. Ini salah satu navigasinya di indeksnya ini. Ini dia hasil codingannya, mulai dari doctp HTML, kemudian nantinya dicampur dengan PHP, dia PHP include-nya dalam aplikasi PHP juga. Nanti kita jelaskan. Nah, selanjutnya yaitu untuk metode website. Tentunya dalam skema perancangan website adanya analisis. Analisis ini sama dengan desain, kemudian implementasi, pegenerasian dan ataupun pengujian. Nanti akan dijelaskan teman saya, dan juga evaluasi daripada aplikasi tersebut.
tersebut perlu dikembang atau tingkat update versinya. Nah, untuk analisis desain CD-nya, User Centered Design website ini tentunya mempunyai dampak masing-masing. Dampak adanya website sekolah, ada klien kita yaitu ada sekolah, masyarakat, orang tua, siswa dan guru. Tentunya memberikan kemudahan daripada kesimpulan mendapatkan informasi. Seperti siswa tidak perlu lagi menanya kepada guru kelasnya untuk mendapatkan informasi nilainya waktu sekolah libur maupun di luar jam sekolah. Kemudian guru bisa memberikan informasi, orang tua juga mendapatkan informasi daripada anaknya di sekolah. Kemudian aktor, ada klien dan juga ada aktor. Aktor ini sangat penting, yaitu ada admin akan mengelola sistem aplikasi web tersebut, dan juga guru harusnya membiasakan diri dengan website sekolah. Nah, selanjutnya ada desain flowchart access. Ini dia flowchart access ini dalam proses front end yang saya desain adalah pertama kita start dan juga mengakses website. Selanjutnya jika dia ingin masuk, dia sudah member. Jika tidak member, maka salah satunya untuk siswa dia harus melakukan pendaftaran. Sudah melakukan akses website ini, dia mendaftar sebagai siswa baru. Kemudian jika dia member, maka dia melihat data bisa diakses oleh member dan melakukan aktivitas member dan logout serta keluar dari sistem. Jika tidak, maka hanya bisa melihat default berandanya. Seperti apa? Seperti ini kita jelaskan. Ini dia PHP tadi yang kita gunakan, salah satu alat softwarenya ataupun open source PHP adminnya ini, localhost garing PHP admin. Kemudian kita buat database-nya yang saya buat di school. Kemudian ada tabel akun guru, mata pelajaran, murid, nilai, pesan. Nanti sudah dikumpulkan codingannya, di sini hasilnya seperti ini. Kita keluar terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Kita tunggu loadingnya. Tampilan daripada beranda. Jika dia member, maka dia masuk. Salah satunya menggunakan akun admin. Ini dia admin. Jika dia tidak member, maka salah satunya yang bukan member adalah siswa. Siswa ini harus mendaftar terlebih dahulu. Tampilan daftar desainnya seperti ini. Masuk username, password, konfirmasi password, kemudian NISN, nama. Nanti hasil daripada pendaftaran ini akan tercatat oleh sistem yaitu yang dikelola oleh admin. Kemudian jika dia masuk, jika tidak masuk, dia akan hanya tampilannya seperti ini, hanya di beranda saja ataupun default beranda, hanya menampilkan trompel, fasilitas, profil sekolah, dan juga kontak. Nah, selanjutnya kita masuk ke flowchart aksesnya. Ini setelah kita front end, kemudian kita back end. Back end ini kita masuk ke start, kemudian kita langsung mengakses localhost web sekolahnya. Jika dia admin, tentu dia login admin dan dia bisa mengakses data, biar menambah, mengedit, menghapus data maupun mengupdate-nya. Setelah itu dia logout ataupun keluar dari sistem. Nah, jika dia tidak admin, maka menampilkan error pesan melakukan kembali login, kemudian keluar sistem serta end. Contoh kita praktekkan. Ini memberikan kemudahan desain. Contohnya ke dia admin. Ini dia admin. Admin, saya sudah simpan, sudah ingatkan passwordnya. Ini dia admin. Nah, admin ini, maka dia telah masuk, dia akan bekerja di sini. Ada dari menu admin sampai ke logout. Nah, jika dia tidak admin, maka nanti pesannya ada error. Pesan errornya ini berhasil keluar. Baik, selanjutnya kita masuk ke desain untuk admin dan juga sistem. Ini dia foto admin dalam desain kita buat. Kita masuk start, ketika login masuk, maka diverifikasi oleh username dan password, maka dia sukses masuk ke halaman awal. Halaman awal atau beranda ini akan menampilkan data admin. Menu adminnya tentunya dia bekerja mengakses data, kemudian menambah, mengedit, juga menghapus data, mulai dari akun sampai mata pelajaran dan juga logout. Mulai dari akun sampai logout yang saya tampilkan tadi seperti ini.
Ini kita masih berada di login admin. Nah, ini dia admin. Kita masuk ke admin. Nah, kita tunggu loading. Nah, di sini admin bekerja dia di sistem mulai dari menu admin sampai logout. Nah, seperti itu dia yang ada di aplikasi tersebut. Mulai dari akun sampai ke logout. Nah, setelah itu dia end. Jika tidak, maka kembali ke halaman awal. Setelah itu kita ada lagi untuk proses gurunya. Jadi kita membahas desain yang pertama admin sebagai aktornya. Kemudian aktor keduanya adalah guru. Aktor keduanya ini guru antara guru dan juga sistem ini seperti ini flowchartnya dalam saya pembuatan desain aplikasi tersebut. Ada start, selanjutnya mengakseskan website localhost, kedua website garing alternatif, kemudian nanti kita masuk. Setelah itu kita diverifikasi username-nya atau dan juga passwordnya. Jika gagal maka kita dikasih pertanyaan apakah ingin masuk lagi atau tidak. Jika iya kita masuk lagi login, dan jika sukses, nah jika verifikasi username dan password ini sukses, maka kita ke halaman awalnya adalah di beranda. Nah, halaman awal beranda ini akan menampilkan data guru. Data guru di sini maksudnya adalah untuk data nilai, apakah ingin mengisi nilai, jika iya input nilai dan maka data akademik nilai siswa dan keluar. Jika tidak, maka kembali ke halaman awal di beranda ini. Dan jika setelah selesai menginput data nilai siswa tersebut maka logout dan sudah end. Seperti apa desainnya dalam aplikasi, membangun aplikasinya? Contoh, kita keluar. Ini masih kita berada di admin. Nah, di dalam keluar ini juga ada pesan Anda berhasil logout. Tunggu. Nah, untuk masuk ke guru maka tampilan seperti ini. Nah, ini salah satu gurunya Salawati, yaitu gmail juga masuk. Nah, jika ia masuk maka guru tersebut hanya bisa menginput nilai. Kita buka input nilai. Nah, dalam input nilai ini tentunya contoh, karena ini belum dikelola oleh sistem ataupun dikelola oleh admin. Nah, ini dia contohnya. Setelah diinput oleh gurunya maka simpan, nanti akan tampil di nilai berhasil input, maka nanti akan ditampilkan oleh admin untuk dilihat oleh siswa. Nah, logout maka end. Dan dia pesan berhasil logout. Selanjutnya kita untuk desain muridnya. Nah, murid di sini seperti adanya dampak website ini, murid langsung masuk antara siswa ataupun murid dengan sistem ini. Siswa masuk, kemudian selanjutnya mengakseskan lokal host website sekolah, masuk, maka diverifikasi oleh sistem username dan password kita. Jika gagal maka ditampilkan pesan gagal, apakah kita ingin masuk lagi, maka jika iya kita akses lagi. Dan jika kita berhasil atau sukses maka ditampilkan pada halaman awal, kemudian menampilkan halaman siswa ini jumpa pertanyaan apakah ingin melihat nilai. Jika iya lihat nilai maka akan ada nilai siswa tersebut, logout dan end. Nah, seperti apa nilai tersebut ditampilkan oleh siswa? Contoh, kita ingin melihat nilai untuk kelas satunya. Kelas satunya kita buat Risa. Contoh. Nah, Risa, cek nilainya. Kita ingin cek nilainya, contohnya. Dalam desain ini dia contohnya Risa, maka
tidak ada nilai nanti ditampilkan oleh admin ataupun diinput oleh guru kelasnya Risa terdapat berapa seperti itu. Nah, selanjutnya di sini kita juga seperti tampilan desainnya saya jelaskan. Mengapa tampilan desain default berandanya warna ini? Karena warna ini cukup jelas ya, dan juga bisa memberikan perhatian khusus kepada user interface-nya atau usability-nya. Di mana arti usability dalam mata kuliah IMK ini berkaitan apa dia? Maka dalam usability IMK ini hanya memberikan kemudahan kepada user interface, yaitu dengan melihat bacaan ini judul SD kosong Harapan Hilir Kabupaten Kedulu, maka lawan warna daripada warna putih dan juga biru gelap ini saya sengajakan biru gelap. Kemudian ketika dia mengklik beranda maka berwarna kuning berarti user interface ataupun usernya baik siswa, guru ataupun masyarakat dia mengerti berarti dia berada di beranda ini. Nanti setiap tab ini beranda merupakan fasilitas kontak, maka akan ketika dialihkan kursornya berubah warna kuning emas ini. Berarti dia bisa memberikan kemudahan. Disitulah terdapat usability daripada IMK tersebut. Kemudian untuk tampilan siswa barunya di mana terdapat usability IMK-nya, kaidahnya adalah di sini. Maka akan ditampilkan di kolom ini username, maka siswa tersebut memasukkan username, password. Username ini hanya memberikan kemudahan kepada siswa untuk mendaftarkan username-nya, karena di sini dalam kotak ini ada bacaan username, password, dan informasi passwordnya. Setelah itu untuk login masuknya di sini juga ada kemudahannya, usability-nya, yaitu username password ada bacaannya, jadi tidak bingung mana password mana username, dan juga di sini ada tombol masuknya seperti itu. Setelah itu di sini tampilan back adminnya admin tidak kebingungan karena di sini umpama saya sengajakan buat nama adminnya Roma. Kan di sini singkatan Roma ini adalah Riko, Yuda, dan juga Ami di sini kan. Jadi singkat Roma mulai dari menu admin sampai ke logout. Jadi ketika admin ini berada di halaman admin, dia hanya klik namanya saja, nanti akan muncul pilihan menu-menu admin tersebut. Jadi di sini memberikan ke kaidah-kaidah daripada IMK tersebut, yaitu usability. Usability adalah kemudahan, dan ini dia untuk bemper guru. Back guru ini hanya dia menginput nilai, setelah input nilai kerjanya dia selesai memberikan informasi kepada siswa dan juga orang tuanya di aplikasi website ini. Untuk siswa tentunya siswa hanya bertugas untuk mengecek nilai tersebut. Nah, kesimpulannya dengan hasil desain website ini khususnya studi kasusnya adalah sekolah dasar yang khusus penerapan ini sudah dirancang, maka sesuai dengan kebutuhan user kemudian dilakukan atau dibuat tampilan desain secara usability dengan pendekatan kaidah interaksi manusia komputer sesuai dengan mata kuliah kami yaitu IMK, dimanapun dosen pengampu yang terhormat itu dosen Erni Roza STMK, sehingga bisa meningkatkan kinerja sistem dan penggunanya mudah dimengerti dan dipelajari. Demikian sekolah ini dibangun setelah dimaksimalkan semua kesukaan daripada desain sesuai kesukaan user interface-nya dan juga usability tinggi pada website ini mudah diakses digunakan oleh khalayak ramai. Terima kasih untuk desain ini dan nantinya akan dijelaskan implementasi oleh teman saya. Ini saya akan melanjutkan implementasi dari web kami. Yang seperti yang telah dijelaskan teman saya tadi tentang desain web yang kami buat. Di sini pertama-tama sebelum kita login ke exam terlebih dahulu. Di sini bisa kita lihat kita harus mendaftarkan yang dua ini terlebih dahulu. Setelah itu kita bisa masuk menggunakan Google Chrome ataupun Mozilla Firefox. Di sini kami menggunakan login melalui Mozilla Firefox. Setelah itu di sini kita salin URL-nya yaitu PHP.
karena yang tadi memang sudah login, kita bisa buka melalui di sini PHP adminnya. Di sini kita akan melihat tampilan PHP yang telah kita buat di web kita tadi. Di sini kami membuat nama database-nya yaitu school. Di school ini kami ada membuat beberapa tabel, yaitu ada 6 tabel, yaitu akun, guru, mata pelajaran, murid, nilai, dan pesan. Di sini kita bisa lihat akun yang pertama yaitu akun. Di sini kami sudah merekam yang di database kami, yaitu dari email-email yang sudah terekam di dalam database kami tersebut. Begitu juga dengan yang guru, mata pelajaran, murid, nilai, sampai ke pesan. Semuanya sudah terekam di database kami. Setelah ini, kita bisa pergi ke localhost SD Negeri 009 Rambasir. Di sini kita bisa melihat sendiri bagaimana tampilan web yang telah kami buat, yang seperti berandanya seperti yang terlihat di sini. Di beranda ini kita bisa melihat event dari sekolah tersebut, lomba-lomba yang akan diadakan di sekolah, atau apapun yang akan ada dilakukan di sekolah, kita bisa melihat dari berandanya tersebut. Setelah kita masuk ke beranda, kita bisa menuju ke rombel. Rombel ini adalah sudah buka dari ini, dari kelas 1 ini kita bisa melihat pembelajaran apa aja yang bisa diberikan pada kelas 1. Di sini kita bisa melihat kurikulum ataupun guru yang akan mengajar di kelas 1. Begitu juga pada kelas 2, 3, 4, dan 5, dan 6. Fasilitas yang ada yang dibuat di sekolah ini bisa dibilang lengkap. Seperti yang terlihat teman saya membuatnya menggunakan karikatur gambar agar daya tarik untuk masuk ke sekolah tersebut atau untuk mendaftar melihat yang ada di sekolah tersebut, orang menjadi tertarik. Setelah kita melihat segala fasilitas yang ada, di sini kita bisa masuk ke profil sekolah. Sebelum kita masuk ke sekolah tersebut atau bertujuan untuk memasukkan anak kita ke sekolah tersebut, tentu kita perlu mengetahui bagaimana sekolahnya, akreditasi sekolahnya, sejarah sekolahnya seperti apa. Kita bisa langsung lihat di web yang di sini, sebab di web ini sudah tersedia bagaimana sejarah dari sekolah tersebut. Begitu juga dengan kepala sekolahnya, kita bisa melihat, dan visi misinya sudah tertera langsung di web yang kita sebut. Di web ini juga tidak sembarangan orang bisa mengotak-atik yang ada di dalamnya, sebab sudah dilindungi hak cipta. Ini sudah dilindungi hak cipta oleh admin. Setelah kita mengetahui apa saja yang ada di sekolah, sejarah sekolah, kita bisa menghubungi kontak dari admin atau dari admin sekolah. Di sini kita pihak sekolah atau pihak admin telah menyediakan sebuah email yang akan masuk ke dalam email admin, sebab karena di sini orang tua atau masyarakat bisa mengajukan atau mengkomplain apa saja yang terjadi di sekolah, misalnya seperti perkelahian anak-anak atau apapun itu bisa. Contohnya kita bisa di sini kita bisa contohkan sebagai, di sini kita bisa buat namanya, misalnya nama siswa itu ada Ami. Emailnya kita buat aja @gmail.com. Di sini kita bisa masukkan nomor kita. Dan di sini
sini kita bisa masukkan perihal keterlambatan. Boleh nih. Keterlambatan. Nah, di sini kita bisa memasukkan pesan apa saja yang kita komplainkan kepada pihak admin atau sekolah tentang perihal keterlambatan, entah itu siswa yang terlambat diberi sanksi atau gurunya yang terlambat diberi sanksi. Kita bisa mengirimkan di sini apa saja yang ingin kita keluhkan. Dan kemudian kita kirim. Otomatis setelah pesan terkirim ini akan langsung masuk ke admin dan akan dibaca oleh admin, dan di situ admin bisa mendiskusikannya dengan kepala sekolah atau pihak keluarga yang bersangkutan. Nah, setelah itu, setelah semuanya sudah bisa diapakan, kita login, kita masuk. Nah, di sini kita bisa masuk dengan menggunakan username yang sudah ada, seperti misalnya Roma. Oh iya, Roma itu adalah admin. Nah, di sini kita sudah melihat beranda seperti yang tadi, yang setelah sudah dijelaskan tadi. Nah, di sini kita bisa melihat ada menu admin, akun, murid, guru, nilai, email, mata pelajaran. Dan di sini kita akan melihat bagaimana isi dari menu admin. Menu admin itu terdiri dari akun, murid, guru, nilai, email, dan mata pelajaran. Di sini akun, kita buka akun. Di sini telah terdaftar akun-akun yang bisa itu mendaftar sebagai murid, sebagai guru, ataupun Apa lagi? ataupun sebagai admin bisa. Nah, di sini sudah banyak terdaftar nama-nama yang sudah terdaftar emang di dalam akun ini dan di dalam web yang kita telah siapkan dari admin tadi. Begitu juga dengan murid, guru, dan yang lainnya. Kita bisa tambahkan, bisa melihat data-data yang telah dimasukkan, yang telah terdaftar. Nah, di sini kita bisa melihat detailnya. Seandainya misalkan kalaupun orang ingin merubah email, merubah alamat, ataupun bisa kita delete di sini, dan kita bisa edit di antara di sini. Cuma begitu juga dengan nilai email dan mata pelajaran, kita bisa tambah, bisa kurangi, sebab semuanya sudah terdaftar. Kita tinggal logout, tinggal edit ataupun hapus. Kita bisa buka email. Nah, ini yang telah terdaftar tadi. Di sini kita yang perihal keterlambatan, orang yang mengirim pesan tadi sudah masuk ke dalam pesan admin. Ini dia sudah tertera perihal keterlambatan, yang mengirim itu admin. Ini emailnya, nomornya, dan di sini kita bisa melihat pesannya apa saja. Baiklah, implementasi saya sampai di situ. Nanti akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekarang kita bisa logout. Oke. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Nur Aminah. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menambahkan murid, menambahkan guru, lalu nilai input, dan yang terakhir yaitu menambahkan mata pelajaran. Baik, langsung saja kita bagaimana cara menambahkan murid. Sebelum kita menambahkan murid, syarat yang utama yaitu kita harus mempunyai akun. Nah, sebelum kita bisa menambahkan data dari murid tersebut. Nah, cara membuat akun di sini kita klik akun. Kita klik akun, kita tunggu loadingnya. Nah, di sini kita langsung saja kita tambahkan yaitu tambah akun. Tambah akun, lalu di sini kita masukkan username. Username-nya contohnya Eko contohnya. Eko. Sini berupa Gmail ya. Kan eko@gmail.com. Untuk password kita buat bebas, terserah, yang penting ingat. Sini saya contohkan yaitu passwordnya 1.
Nah, untuk level di sini level ada 3 jenis level ya. Apakah dia admin, apakah dia guru, apakah dia murid. Nah, tadi kan saya akan menambahkan murid, maka di sini kita buat levelnya yaitu murid. Setelah semua terisi, jangan lupa kita simpan. Nah, setelah disimpan, di sini juga tadi sudah nampak ya, namanya Eko di sini terdaftar sebagai murid. Lalu kita tambahkan di menu murid karena akunnya juga sudah kita buat. Nah, kita tambahkan langsung ke murid. Nah, menu ini langsung saja kita tambah murid. Nah, di sini kita isi semua yang perlu diisi. Yang pertama yaitu NISN. Contohnya kita buat. Nah, untuk nama tadi kan namanya Eko. Kita buat contohnya, ini hanya contoh ya, namanya Eko kita buat. Untuk username kita cari username yang tadi telah kita buat akunnya, yaitu eko@gmail.com. Nah, ya. Nah, untuk kota di sini kita buat kotanya. Contoh kotanya Bangunjaya, di sini saya contohkan. Nah, untuk jenis kelamin sudah jelas bahwa namanya Eko yaitu laki-laki. Untuk agama di sini kita pilih ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Kita contohkan di sini Islam. Nah, jurusan ini ada 2 ya, tinggi dan rendah. Rendah berarti 1, 2, 3. Nah, dan tinggi yaitu 4, 5, 6. Nah, contohnya di sini kita buat dia jurusan rendah misalkan. Untuk kelasnya rendah tadi dari kelas 1, 2, 3. Berarti kita masukkan contoh di sini kelas 2 misalkan. Lalu kita simpan. Kita tunggu loading. Nah, secara otomatis nama Eko tadi sudah terdaftar sebagai murid di SD Negeri 009 Rambah Hilir. Untuk melihat datanya bisa kita langsung lihat di sini, yaitu tadi namanya Eko. Nah, ini dia Eko ya. Sudah terdaftar di sistem SD Negeri 009 Rambah Hilir. Di sini juga bisa kita edit. Misal kita lupa menambahkan kotanya atau gimana, kita bisa edit. Dan juga misal kita bisa salah mengisi atau bagaimana, kita bisa hapus. Di sini tidak saya contohkan ya. Baik, itu tadi contoh penambahan murid, input murid. Syarat yang utama di sini input murid yaitu kita harus mempunyai akun dan username-nya. Nah, selanjutnya yaitu kita tambahkan guru. Syarat yang utama yaitu sama, kita harus mempunyai akun. Caranya seperti awal tadi, kita masuk ke akun, kita tambahkan akun. Nah, di sini sama, kita isi username-nya apa. Contohnya di sini saya buat Yakub misalkan. Yakub @gmail.com. Nah, untuk password sama, kita buat pendek pun nggak masalah, yang penting kita hafal ya. Sini saya buat contoh sama seperti tadi, yaitu 1. Nah, untuk level sini tadi kita akan menambahkan yaitu akun dari guru. Maka dari itu kita pilih level di sini yaitu guru. Setelah semua terisi dan jangan lupa kita simpan. Setelah disimpan, di sini akan langsung muncul ya di akun kontrol ini, yaitu tadi ya, namanya kita buat yakub@gmail.com. Nah, namanya sudah terdaftar di akun ya. Selanjutnya kita akan menambahkan input guru. Masuk ke menu guru. Nah, di sini langsung tambah guru ya. Nah, NIP-nya di sini kita isi. Misal dia sudah punya NIP, kita isi. Contoh aja nih ya.
nama guru tadi Yakub, misalkan. Yakub. Untuk username sama, kita cari username akun yang telah kita buat tadi di sini, yaitu yakub@gmail.com. Nah, ini dia. Kita klik aja. Untuk nomor telepon, kita isi nomor teleponnya, contoh. Nah, untuk jenis kelamin sudah jelas Yakub laki-laki ya. Untuk agama kita masukkan di sini, yaitu misalkan kita masukkan Hindu. Lalu kita simpan. Nah, setelah disimpan, otomatis nama Yakub tadi akan terdaftar langsung di menu guru. Di sini kita bisa lihat NIP-nya dari Yakub tersebut, nama gurunya Yakub, username yakub@gmail.com, nomor HP laki-laki, agama Hindu. Untuk di sini sama seperti murid tadi, kita bisa edit, kita bisa hapus, ya. Jadi tadilah cara membuat akun dari murid dan juga guru, dan juga cara menambahkan murid dan juga guru. Nah, selanjutnya kita masuk kepada input mata pelajaran. Langsung kita klik mata pelajaran, akan diantar kepada mata pelajaran. Di sini langsung kita tambahkan di sini mata pelajaran. Nah, ini tampil beberapa yang harus kita isi. Yang pertama yaitu kode mata pelajaran. Di sini kita buat misal 001. Misalkan ya. Untuk nama mata pelajaran kita buat contohnya matematika. Nah, nama guru yaitu guru yang mengajar. Di sini contohnya kita buat tadi ya, Yakub tadi. Contohnya. Untuk jenis kelas kita buat tinggi rendah itu antara 1, 2 dan 3, tinggi itu 4, 5 dan 6. Nah, di sini contoh kita masuk jenis kelas rendah. Untuk rombel yaitu kelasnya, misal kita buat kelas 2. Setelah semua terisi, jangan lupa kita simpan. Nah, dan setelah semua tersimpan, langsung otomatis nama Yakub tadi sudah masuk kepada input mata pelajaran. Di sini kita lihat ada kode mata pelajarannya 001, nama mata pelajaran matematika. Untuk nama guru yang mengajarnya yaitu Yakub. Untuk kelasnya dia mengajar di kelas 2. Jenis kelas rendah ya. Karena kelas 2 ini masuk ke jenis kelas rendah antara 1, 2 dan 3. Untuk di aksi ini sama seperti awal tadi, kita bisa mengedit, kita bisa menghapus ya. Edit sini kita bisa mengganti, misal nama pelajarannya, nama mata pelajarannya salah, bisa kita edit di sini, atau mungkin yang lain bisa langsung dihapus ya. Baik, selanjutnya di sini kita akan coba yaitu cara menginput nilai. Cara yang pertama yaitu kita masuk ke menu Roma, akan muncul beberapa menu, yaitu nilai. Kita klik saja nilainya. Lalu di sini akan muncul mata pelajaran. Ini kita contohkan mata pelajarannya yaitu ilmu pengetahuan alam. Kita klik aja ilmu pengetahuan alam atau IPA. Langsung kita klik tampilkan. Nah, sini akan otomatis muncul nama mata pelajaran ilmu pengetahuan alam jurusan rendah kelas 3. Ini ada sekitar 6 murid. Sini ada NIS-nya, di sini ada nama muridnya, lalu di sini ada nilai UTS dan nilai UAS. Di sini saya akan coba mengisi dulu nilai UTS. Baik, nilai UTS setelah kita isi, selanjutnya saya akan mengisi nilai UAS. Ini Sami ya?
Baik, setelah semuanya terisi, nilai UTS sudah kita isi semua, nilai UAS setelah kita isi semua, jangan lupa kita simpan. Nah, sini kita klik saja simpan. Nah, ini langsung akan muncul yaitu input nilai berhasil. Kita klik OK saja. Oke. Nah, itu tadi cara input nilai ya. Ini ada beberapa mata pelajaran ya, caranya sama. Kita klik saja apa mata pelajarannya, lalu kita tampilkan, lalu kita isi nilai-nilai tersebut, dan jangan lupa setelah diisi semua kita klik simpan. Kita klik simpan. Baik, tadi penjelasan saya bagaimana cara kita menambahkan murid, menambahkan guru, dan juga input nilai, dan juga cara menambahkan mata pelajaran. Dan penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Yuda. Baiklah, di sini saya akan meneruskan tentang pelajaran web kami, evaluasinya yaitu tentang masalah web. Di sini masih banyak kekurangan seperti fasilitas terhadap sekolah, khususnya tempat dan ruangan dan tempat olahraga seperti ruang tari sangat diperlukan bagi setiap sekolah pada saat ini, dan terutama lapangan bola voli sangat membutuhkan bagi yang minat berolahraga, dan perpustakaan bagi yang suka untuk membaca. Namun sekarang fasilitas itu masih kurang dan sangat tidak terjangkau, tidak layak dihuni tempatnya. Dan lebih baik profil sekolah ini banyaklah lebih harus ada videonya, video keadaan sekolah atau pekarangan sekolah, sehingga siswa-siswa yang baru masuk bisa melihat keadaan sekolah, pekarangan sekolah tersebut di website ini agar lebih mudah dan dimengerti. Dan untuk dana BOS ditambahkan menu informasi dana BOS-nya, sehingga lebih banyak dana BOS yang akan masuk di sekolah tersebut. Selanjutnya kita akan masuk dan kita login admin yaitu nomor Roma, masuk. Di sini terdapat seperti lagi fasilitas yang belum layak atau tidak pantas. Fasilitasnya perlu ditampilkan juga dengan seperti video, rekaman, record, sehingga murid-murid bisa tertarik, sehingga sekolah tersebut mampu untuk menunjukkan hal yang baru seperti kelas 1 ini. Biarpun kelas 1 seharusnya nanti akan diberikan suatu pelajaran yang lebih asik dan dimengerti, sehingga siswa-siswa tersebut akan lebih tertarik untuk belajar, seperti tampilkan video-video tari, seni zaman-zaman dahulu, sehingga murid tersebut bisa belajar dengan lebih rajin dan giat lagi. Kemudian untuk menu akunnya bisa ditambahkan. Untuk menu akunnya bisa nampak nanti dengan bentuk dana BOS, sehingga akun-akun lain bisa langsung menuju ke sini. Karena aplikasi ini masih banyak kekurangan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga kedepannya kami tingkatkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.